Hello everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Well, gue alhamdulillah baik. Tapi kalian tuh pada nanya kabar gue gak sih? Kayaknya enggak deh ya, paling cuma ngeliat videonya aja. But by the way, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue. Nah guys, di video kali ini gue mau ngebahas tentang berapa sih gaji asisten waiter di kapal pesiar. Tapi ini gue bakalan menceritakan based on my experience ya. Jadi gue gak tahu kalau kapal lain itu gajinya berapa. Pokoknya semua sama, yang penting kalian itu tekun dalam bekerja. Karena kalau kalian tekun dalam bekerja, ya level kerja kalian bakalan naik dan gaji kalian juga pasti bakalan gede banget ya kan. Nah karena banyak banget yang komen di Instagram gue, mostly mereka tuh pasti nanyanya masalah berapa sih gaji asisten waiter atau gaji kakak di kapal pesiar. Terus di YouTube komen juga banyak banget yang pada nanya berapa sih gaji kakak di kapal pesiar atau berapa sih gaji asisten waiter kak, pengen tahu deh. Oke, karena kalian penasaran banget ya sama berapa sih gaji asisten waiter di kapal pesiar. Sebetulnya dulu gue udah pernah ngejelasin berapa gaji asisten waiter di kapal pesiar, tapi videonya gue hapus karena waktu itu banyak yang ngebully gue ya, lagi-lagi dibully video-video gue. Tapi nggak apa-apa, buat kali ini gue nggak akan terpancing dengan bully-bulian mereka. Gue akan terus maju pantang mundur ya kan. Jadi di sini gue bakalan ngejelasin berapa gaji gue di kapal pesiar ya sebagai asisten waiter. Tapi sebelum gue ngejelasin berapa gaji gue di kapal pesiar, buat kalian nih yang belum subscribe video gue, bisa langsung ayo subscribe dulu video gue ya. Karena gue gak akan mau ngejelasin kalau kalian belum subscribe video gue. Nah buat yang udah subscribe, terima kasih banyak ya guys yang udah mensupport, ngeluangin waktu kalian buat nonton video-video gue ini. Ya mudah-mudahan ada faedahnya ya nggak? Oke, langsung aja yuk kita bahas berapa sih gaji gue di kapal pesiar. Nah guys, jadi setiap kapal itu gajinya beda-beda ya. Tapi kalau menurut gue sih bedanya nggak terlalu jauh. Ya mostly mereka sama. Ada yang gajinya nggak terlalu besar, tapi fasilitasnya tuh gede banget gitu, kayak internet gratis all the time gitu kan. Nah itu ya ada pertimbangan juga sih kenapa gaji mereka agak lebih kecil dan gaji kita agak lebih besar. Nah jadi berapa gaji gue? Nah gaji gue itu basicnya kalau asisten waiter di Celebrity Cruise Line itu, gue kalau nggak salah, aduh buktinya tuh ada di email gue, tapi oke, gue masih inget dikit-dikit. Jadi basic salary asisten waiter itu $896 ya, 896 ya, itu garansi service. Nah jadi kenapa gaji kita tuh bisa sampai 2000 atau bisa sampai mungkin 2000 lebih. Nah jadi ada yang namanya gratuity. Gratuity itu penting banget. Jadi setiap tamu yang cruise di kapal pesiar itu, per orangnya itu dan per harinya itu mereka harus bayar gratuity, yang mana nantinya itu akan jadi uang kita. Nah terus gimana nih biar supaya bisa dapat uang gede? Nah kalau di Celebrity itu kita ada yang namanya tuh rating gitu ya. Jadi kalau rating kalian itu tinggi, otomatis juga gaji kalian bakalan gede. Contohnya nih, misalkan kalian dapat di fixed seating, terus tamunya itu terus kan yang datang, bagus dong. Jadi tuh kalian bisa intens sama tamunya, bisa lebih deket, bisa memperkenalkan kalian tuh dari mana. Atau kalau hari pertama kalian welcome on board, terus memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Nah kalau mereka seneng sama kalian atau servis kalian itu memuaskan, biasanya at the end of the cruise, tamu itu bakalan dikasih yang namanya survei. Nah survei itu yang akan memberikan nilai kalian bagus atau enggak. Contohnya ini misalkan tamunya ngasih kalian 10. Nah di section kalian itu kan kalau fixed seating kan tamunya sama semua kan, dari mereka datang sampai mereka check out nanti. Misalkan semuanya ngasih kalian 10, otomatis kalian dapat rating 100 dong, dan itu poin kalian gede. Kalau di fixed seating itu poinnya 27, poinnya tuh 24 ya. Kalau di fixed seating itu poinnya 24, dan pasti kalian bakalan dapat gaji gede karena rating kalian itu 100 ya. Tapi kalau rating kalian jelek nih, misalkan ada tamu yang ngasih 7 atau 7 satu orang lah ya, atau misalkan ada yang ngasih 8, itu otomatis rating kalian jelek. Jadi kenapa gaji gue tuh bisa naik turun, karena ya tergantung rating. Itu kenapa kita selalu ngemis-ngemis minta rating sama tamu ya. Kadang berakting, kadang kita harus bikin sulap di depan tamu, kadang gue nyanyi happy birthday ya. Itu udah tugas gue sehari-hari. Jadi demi dapat rating bagus gitu ya, kadang setiap ada yang anniversary atau yang birthday, gue tuh selalu nyanyi buat mereka.
even itu bukan di section gue atau tamu teman-teman gue, ya at least gue nolongin lah ya teman-teman gue ketika ada tamunya yang birthday atau anniversary. Biasanya gue nyanyi Seriosa gitu ya, kasih special day lah ya, karena mereka kan datang ke sini nggak setiap minggu, nggak setiap bulan, kadang setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Nah itu kenapa kita diharuskan nih semua karyawan-karyawan, asisten, even itu waiter, harus memberikan pelayanan yang baik, dan kita harus bisa menjelaskan ke tamunya bahwa rating itu perlu banget ketika mereka selesai nge-cruise nanti. Nah terus berapa dapetnya? Ya kalau rating kalian bagus nih ya, karena tergantung cruise-nya juga. Kalau misalkan cruise-nya cruise pendek kayak cruise Caribbean, cruise 4 hari itu nggak terlalu suka gue. Karena kenapa? Karena terlalu short buat intense ke tamu. Jadi kayak kurang pendekatan gitu ke tamunya. Karena biasanya untuk dekat sama tamu itu kita butuh waktu kayak 2 hari, 3 hari. Ya paling cepet itu 3 hari lah ya untuk bisa deket atau akrab ke tamu. Tapi kalau cruise-nya cuma 4 hari kayaknya tuh kurang banget gitu menurut gue. Jadi gue nggak terlalu suka cruise 4 hari. Mostly ya ratingnya, ada yang tamu biasanya kalau kita ngejelasin masalah rating mereka ngerti gitu. Ketika nanti mereka ngisi survei, mereka ngasih 9, ya at least 9 lah ya, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ya ada juga gue pernah dapet dikasih 7, 8, dan itu biasanya dipanggil sama manajer. Biasanya ditanya kenapa tamu ini bisa ngasih kalian 7 atau 8, atau mungkin ada yang ngasih 0 kalau tamunya yang komplainer banget. Kayak gitu guys, itu gaji kalian udah pasti bakalan merosot gitu. Nggak merosot sih, tapi di bawah, tapi standar gitu gaji kalian. Tapi kalau rating kalian 100 ya gaji kalian di atas standar. Kayak gitu guys. Dan biasanya gue setiap bulan itu kalau cruise Caribbean ya, gue dapet kayak 1.700, 1.800 sampai 1.900. Tapi kalau cruise Alaska nih ya, walaupun kerjanya capek gitu, cruise Alaska tuh cruise liburannya Amerika. Jadi semua kapal pesiar tuh kalau cruise Alaska tuh pasti semuanya ke Alaska. Karena kenapa? Nggak tahu kenapa gitu. Alaska tuh mungkin kayak holiday-nya Amerika banget gitu. Jadi kapal pesiar tuh selalu penuh gitu okupansinya, nggak pernah nggak penuh, selalu 100%. Bahkan kita udah kayak over capacity gitu. Yang seharusnya kapal gue cuman muat 2.400 maksimal, tapi ada yang diisi bertiga-tiga sampai 2.500 gitu. Nah itu gaji kita tuh lumayan. Kalau cruise Alaska itu gue bisa dapet 2.100, 2.200. Itu gajiannya doang ya, maksudnya udah sama gratuity atau lain sebagainya, belum lagi uang tipnya. Kalau Alaska tuh gue seneng banget sama uang tipnya, karena seminggu itu cruise Alaska itu gue bisa dapet 200 sampai 300 dolar. Itu seminggu ya, uang tip gue bisa dapet 200 sampai 300 dolar. Kalau cruise pendek kayak cruise Caribbean yang tadi gue udah jelasin, paling gue cuma dapet 50 sampai 150. 150 itu juga udah jarang banget. Biasanya sih gue range-nya di 80 sampai 100, kadang 120 kayak gitulah. Tapi kan naik turun ya. Kalau uang tip itu kan tergantung dari tamunya mau ngasih atau pelayanan kalian tuh bagus atau enggak ke tamu. Jadi ya rezeki mah ya begitu deh, naik turun kan. Nah kalau cruise panjang kayak cruise 2 minggu, cruise Eropa itu gue nggak terlalu suka. Cuman enaknya adalah portnya tuh bagus-bagus karena kalian keliling Eropa gitu kan. Itu biasanya gajinya cuman 17, 18, sama lah sama kayak cruise 4 hari gitu. Ya pokoknya dinikmatin aja sih kalau menurut gue. Jadi itu guys, gaji asisten waiter tuh kadang nggak nentu ya, tergantung cruise. Kayak misalkan kalian dapat cruise-nya cruise Asia, kan marketnya orang Asia nggak mungkin dong disamain sama marketnya Amerika. Karena di Asia tahu sendiri ekonomi kita kan uangnya nggak sebagus uang Amerika. Jadi kalau misalkan mereka jual marketnya mahal, otomatis orang-orang Asia ini jadi males buat nge-cruise. Makanya itu harganya tuh kayak beda sama harga Amerika. Mereka tuh lebih murah kalau cruise Asia. Lagian juga portnya kan nggak mahal-mahal banget gitu. Itu kenapa kalau cruise Asia tuh gajinya agak kecil. Biasanya gue pernah kemarin terakhir cruise Asia itu cuma dapat kayak 16, 16 kayak gitu guys. Dan uang tipnya ya, kalau uang tip sekali lagi itu nggak bisa diprediksi ya, karena semua tergantung dari tamunya, seberapa bagus tamunya dan seberapa mengerti tamunya bahwa ngasih uang tip itu penting buat seorang kru di kapal pesiar ya. Jadi kayak gitu guys. Kalau uang tip
Ya itu mah laki-lakiannya aja, tapi mostly pasti setiap cruise tuh kalian dapat uang tip. Tapi gue paling seneng cruise Alaska karena gajinya gede, uang tipnya juga gede, dan kita kerjanya juga capek. But it's okay karena Alaska itu cuma 4 bulan. So jadi after itu nggak ada Alaska lagi, ada Alaska lagi nanti tahun depan. Setiap mulai Alaska tuh kita mulai September. No. Alaska itu mulai bulan Mei awal itu semua kapal pesiar tuh udah mulai cruise Alaska sampai September, biasanya akhir September itu udah akhir Alaska. Jadi kayak gitu guys, gajinya ya sekitar segitu, antara tergantung cruise-nya nih. Kalau dapat cruise-nya cruise Alaska, gue biasanya dapat tuh sekitar 2000, 2100, 2000, 2100. Karena kapal pesiar tuh bener-bener fully book banget ya, dan kita juga kerjanya agak-agak sedikit capek kalau cruise Alaska. But doesn't matter gitu ya, karena pikiran gue tuh selalu uang dan uang tip ya. Kayak gitu. Jadi gue bisa belanja, bisa beli ini itu, pokoknya ya begitulah ya kalau Alaska. Terus kalau Caribbean juga enak sih, kadang-kadang gajinya juga lumayan, walaupun short cruise uang tipnya nggak terlalu gede, nggak seperti Alaska, tapi ya lumayan lah ya. Kalau short cruise itu kayaknya cruise-nya cepet, udah gitu uang tipnya juga lumayan. Kalau misalkan 4 hari kalian atau 5 hari kalian bisa dapat 150 atau 100 kan lumayan. Misalkan 1 bulan bisa dibagi jadi berapa, 4, kalian dapat 400 ya, kayak gitu, sama aja sih. Terus kalau cruise panjang ya dapat uang tipnya lumayan gede, tapi ya 2 minggu sekali gitu, nggak kayak cruise Alaska cuman seminggu sekali, atau short cruise yang 5 hari sekali, kayak gitu guys. Jadi tergantung cruise ya. Alaska gue bisa dapat 2000 sampai 2100, terus short cruise kayak cruise Caribbean gue bisa dapat 1819, kadang juga 2000. Terus kalau yang long cruise kayak cruise Eropa itu gue bisa dapat 1819, sama lah ya. Pokoknya kayak gitu, yang ngebedain ya uang tipnya aja. Kayak gitu guys. Oke guys, itu dia cerita singkat gue ya, masalah ngebahas gaji asisten waiter. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi buat newcomers yang mau kerja di kapal pesiar, atau yang masih ragu-ragu mau kerja di kapal pesiar. Mudah-mudahan kalau kalian denger cerita gue ya, gaji di kapal pesiar tuh segini, 2000 dikali 14.000 udah berapa tuh, 28 juta. Wow, itu tuh udah wow banget. Di Jakarta jadi waiter di restoran atau di hotel mana ada yang gaji 28 juta, coba ya. Jadi choose ke kapal aja, karena garansi itu udah pasti ada ya. Pokoknya seru banget. Kerja di kapal pesiar tuh nggak menakutkan sama sekali, bahkan banyak banget funnya guys ya. Kalau kalian emang cinta sama kerjaan kalian, pasti semuanya bakalan kelar sampai kontrak kalian selesai. Nah guys, sekali lagi ya, ini yang gue jelasin adalah based on my experience ketika gue kerja di Celebrity Cruise Line. Tapi kalau kalian nanya berapa sih gaji asisten waiter di Costa, di Carnival, di Princess, atau di Royal gue masih tahu lah dikit-dikit ya, hampir sama. Terus di Viking Cruise atau di Norwegian Cruise gue nggak tahu guys ya. Kalian find out sendiri. Tapi mostly yang tadi gue bilang hampir semuanya sama. Sekalipun ada yang kecil, mungkin fasilitasnya udah kayak internet gratis dan lain sebagainya ya. Oke guys, thank you so much nih buat kalian yang belum like video gue, bisa langsung bagi like-nya aja. Terus buat kalian yang belum subscribe tapi udah nonton, ayo subscribe ya, langsung subscribe, karena banyak banget informasi nantinya yang bakalan gue bahas masih seputar kapal pesiar. Terus kalau perlu di-share ke semua sosial media kalian. Nah, buat kalian nih yang punya pertanyaan, mau request dibuatin video apa, bisa langsung komen di bawah aja. Mencobalah untuk ngasih pertanyaan atau request seputar F&B, karena ini di bidang gue. Kalau kalian nanyanya kayak FO berapa, atau FO kerjanya ngapain, atau kalau di Indonesia gue tahu kerjaan FO karena gue emang kerjanya di FO. Cuman kalau di kapal ya basically sama, tapi adalah beberapa yang beda. Terus gaji engineering berapa, gue nggak tahu karena gue bukan purchasing atau accounting lain sebagainya ya. Jadi nanyanya yang wajar-wajar aja, masih tentang F&B. So buat kalian yang mau tanya-tanya langsung private ke Instagram gue, bisa langsung follow aja nih di Mahdizu ya. Thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video, and have a great day. Ciao, hasta la mañana.